Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar al-hukmu at-taklifi, tentang hukum taklifi. Yang mana kemarin kita telah membahas tentang wajib dan berbagai macam bentuknya. Kemudian kita sekarang juga telah membahas tentang kita akan membahas tentang al-mandub. Mahwal mandub lughatan wa istilahan wa ma siyaguhu wa ma misaluhu. Apa itu mandub secara bahasa dan secara istilah, dan bagaimana bentuk mandub itu sendiri, dan apa contohnya. Untuk itu mari kita lanjut saja ke pembahasan tentang al-mandub. Tamhid. Amara syari' al-hakim bis shadaqah ala du'afa. Ketika syari' Allah atau pensyariat Allah memerintahkan untuk bersedekah kepada du'afa. Wa amara biz zakatil fitr, dan memerintahkan juga untuk melaksanakan zakat fitri. Wa ma hukmu man lam yuaddi kullan minhuma, dan apa hukum bagi orang-orang yang tidak melaksanakan kedua hal tadi. Wa mal farqu baina amrayni, dan apa perbedaan di kedua hal tadi. Nah, dari permulaan ini kita akan dibimbing oleh penulis menuju pengertian mandub. Nah, tadi ada dua perkara. Yang pertama, sedekah kepada kaum du'afa. Kemudian yang kedua tentang zakat fitri. Nah, kemudian di sini ditanyakan apa hukum bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya, dan apa perbedaan dari kedua hal di atas. Maka dari itu kita akan masuk pertama ke dalam pengertian al-mandub itu sendiri. Kalau yang pertama yang sebelumnya kita telah membahas al-wujub atau al-wajib, sekarang al-mandub. Al-mandub diambil dari kata an-nadbu. Nah, an-nadbu lughatan, nadab secara bahasa ad-du'a'u ila amrim muhim, yaitu seruan kepada perkara yang penting. Ad-du'a'u ila amrin muhim. Kemudian secara istilah, wa nadbu fil istilah ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqibu tarikuhu. Nah, apa-apa yang diberi pahala orang-orang yang mengerjakannya, dan apa wala yu'aqibu tarikuhu, dan tidak diberi hukuman ketika ditinggalkan. Nah, bisa dengan mudah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqibu tarikuhu. Apa-apa yang ketika dikerjakan mendapat pahala dan tidak dihukum ketika ditinggalkan. Nah, itu arti dari an-nadab. Nah, keluar dari buku ini ada beberapa istilah atau ada beberapa penamaan terhadap an-nadab ini. Contohnya yang pertama seperti mandub ini juga sering sekali diucapkan sebagai sunnah. Nah,
Ini hukumnya apa? Sunnah. Kemudian ada yang juga menyebutkan dengan istihab. Istihbab. Seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu as-siyagh. As-siyaghu adalah ala an-nadbi. Siyagh, bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada nadab, kepada hukum nadab. Nah, tadi kita sudah mempelajari ya, nadab ini berbeda dengan wajib. Kalau wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Kalau wajib itu apa-apa yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya dan diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, itu wajib. Bedanya dengan nadab atau bedanya dengan sunnah yaitu mayusabu fa'iluhu, apa-apa yang diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqibu tarikuhu, dan tidak diberi hukuman ketika meninggalkannya. Nah, beda kan? Maka dari itu di sini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada sesuatu itu bisa dihukumi menjadi mandub atau sunnah. Yumkin at-tu'raf alal mandubi bin nazari fil adillati syar'iyyah min khilali iddat siyagh. Mungkin kita bisa mengetahui tentang mandub ini ketika melihat kepada dalil-dalil syar'i dari berbagai macam bentuk. Ahammuha, akan tetapi yang paling sering kita temui adalah ayya'muru syari'u bi amrin thumma tujad qarinatun tusarrifu hadzal amra minal wujubi ila nadbi. Nah, bentuk yang paling sering kita temui adalah atau yang menunjukkan kepada suatu hukum itu dihukumi menjadi mandub atau sunnah adalah ketika kita membaca suatu dalil syar'i yang di sana menunjukkan bahwasannya ayya'muru syari, ketika Allah memerintahkan bi amrin, memerintahkan suatu perkara. Summa tujad qarinatun, kemudian kita menemui indikasi-indikasi hadzal amra minal wujubi, maksudnya tusarrifu hadzal amra minal wujubi ila nadbi, yang merubah sifat asli dari perintah itu menjadi dari wajib menjadi nadab, seperti itu. Nah, jadi bentuknya adalah ketika Allah memerintahkan suatu perkara. Nah, Allah ketika memerintahkan suatu perkara, maka itu hukumnya wajib. Akan tetapi bisa menjadi sunnah atau mandub karena ada qarinah, karena ada indikasi-indikasi yang merubah sifat wajibnya menjadi sifat sunnahnya. Nah, masih bingung? Mari kita masuk ke contohnya. Walidzalika amsilah, maka dari itu kita akan menjelaskan menggunakan contoh. Al-misalul awal, contoh seperti yang pertama. Al-istihbabu kitabatid duyuni al-ma'murun bihi fi qouli ta'ala, sunnahnya menulis hutang piutang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Nah,
Dari sini faktubuh. Kata amr, nah kata amr atau fiil amr di dalam Al-Quran menunjukkan sifat wajib. Nah, apakah menulis hutang piutang itu hukumnya wajib? Nah, tapi di sini disebutkan istihbab, sunnah. Kenapa? Padahal sighahnya, bentuknya ini adalah fiil amr. Bagaimana bisa menjadi sunnah? Padahal bentuknya fiil amr. Nah, di sini jelas-jelas Allah menerangkan tentang wahai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Faktubuh, tulis. Seperti itu. Nah, perkara ini menjadi sunnah atau mandub karena apa? Fal amrun huna lin nadbi. Perintah di sini adalah menunjukkan kepada nadab, kepada sunnah, la lil wujub, bukan untuk mewajibkan. Nah, kenapa? Liwujudi qarinah fil ayah at-taliyah lihadhil ayah tadullu ala dzalik. Nah, karena ada qarinah, karena ada indikasi-indikasi di ayat setelahnya yang menunjukkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh ini menjadi sunnah. Qarinah-qarinah yang sebenarnya Allah ingin menjelaskan bahwasanya faktubuh di sana, kata amr di sana itu bukan menunjukkan wujub. Nah, dengan cara apa Allah menunjukkannya? Menggunakan ada indikasi setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzina tumina amanatah. Nah, tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Nah, tetapi, nah di sini kan ada kata tetapi seperti itu. Tetapi tadi kan hendaknya seorang muslim untuk menuliskan hutang piutang. Tetapi, nah ini adalah indikasi-indikasi bahwasanya perintah Allah di awal tadi tidaklah menunjukkan kewajiban akan perkara tersebut. Nah, tapi jikalau orang-orang yang melaksanakannya, maka itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah, ganjaran kebaikan dari Allah. Dan yang meninggalkannya pun tidak dihukum seperti itu. Akan tetapi jikalau tadi menulis hutang piutang hukumnya wajib, maka orang-orang yang hutang piutang akan tetapi tidak ditulis, dia hukumnya berdosa seperti itu dan akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah. Seperti itu. Maka dari itu di sini kita batu duyun itu atau menulis hutang piutang itu hukumnya sunnah atau mandub. Mari kita lanjut ke contoh yang kedua. Al-mithalu ats-tsani. Contoh yang kedua, istihbabul witri al-ma'murun bihi fi qaulihi ta'ala, yaitu sunnahnya sholat witir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Qur'ani utiru fa innallaha azza wa jalla witrun yuhibbul witra. Nah, wahai ahlul Quran, utiru, salat witirlah, karena Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, seperti itu. Nah, di sini hukumnya adalah
Fa inna sholatal witri mandubah. Hukum sholat witir itu mandubah atau sunnah inda jamahiril ulama. Karena sholat witir itu menurut mayoritas ulama dari dulu, dari zaman Nabi SAW itu adalah sunnah. Li'anna Allah Ta'ala lam yujab alaina fil yaumi wal laylah illa khamsa sholawat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mewajibkan kepada kita fil yaumi wal laylah, di dalam sehari semalam, illa khamsa sholawat, kecuali sholat yang 5. Nah, maka dari itu hukum sholat witir adalah sunnah. Barang siapa yang mengerjakan, yusabu fa'iluhu, akan mendapatkan ganjaran kebaikan dari Allah. Watarikuhu la yu'aqib, dan orang-orang yang meninggalkannya dia tidak akan diiqab atau tidak akan dihukum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga antum semua bisa menyimak dengan baik dan poin-poin yang ingin disampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Cukup sekian. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.